Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Bambang Suprayitno dan Ibu Daru Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi 1. Perkenalkan kami dari kelompok 11, kelas A21 dari Produk Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021 akan membawakan materi mengenai oligopoli. Tetapi sebelum itu, perkenankan saya membacakan anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama yaitu ada Dewi Muyasaroh dengan NIM 003, yang kedua ada Oktarina Syafira Zahra dengan NIM 035, yang ketiga ada Afriliana Halakul Dewi dengan NIM 038, yang keempat ada Nadira Rizky Azahra dengan NIM 041, dan yang terakhir ada Sesotya Narendra Jati dengan NIM 069. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang oligopoli yang mencakup 6 poin, yaitu yang pertama ada karakteristik of oligopoly, yang kedua ada collusion and cheating, yang ketiga ada Keen demand growth model, yang keempat ada concentration ratio, yang kelima ada differentiate horizontal, vertical, and conglomerate mergers, yang terakhir ada Herfindah index. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Oktarina. Kepada Oktarina, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, barang yang dijual bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis atau homogen. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan yang diperlukan, karena akan sangat mudah bagi konsumen tersebut untuk menemukan pengganti atau alternatif lainnya. Contohnya, pada produk roti. Roti memiliki variasi dan brand yang bermacam-macam, sehingga konsumen akan sangat mudah untuk menemukan produk roti tersebut. Yang kedua, terdapat dua produsen atau lebih. Dalam hal ini, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, tetapi kurang dari 10 produsen, sehingga produsen pada pasar ini sangat terbatas. Yang ketiga, strategi produsen yang harus matang. Akibat adanya persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang untuk menarik para konsumennya dan menjadikannya pelanggan, karena tanpa adanya strategi yang matang, sulit bagi produsen untuk bertahan di dalamnya. Yang keempat, harga barang relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Nah, akibat adanya barang yang dijual homogen ini, antar satu produsen dengan produsen lainnya cenderung sama. Karena apabila satu produsen memiliki selisih harga yang jauh, maka akan sulit bersaing dengan produsen dengan harga yang relatif lebih murah. Contohnya, ada pada perusahaan A. Misalnya, pada perusahaan A menjual produk dengan harga 5.000, sedangkan produk perusahaan B dijual dengan harga 8.000. Nah, tentu saja konsumen akan langsung memilih produk perusahaan A yang harga produknya cenderung lebih murah. Dan yang terakhir, kebijakan yang berlaku dipengaruhi oleh produsen utama. Nah, pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan konsumen lainnya. Contohnya ada pada misalnya keputusan dalam menentukan range harga produk. Jika produsen utama menjual seharga 10.000, maka produsen lain akan menaruh harga tidak jauh dari harga tersebut. Materi yang kedua akan saya bacakan sendiri. Saya, Afriliana Halakul Dewi dengan NIM 038 akan menjelaskan tentang kolusi dan kecurangan. Yang pertama yaitu kolusi. Kolusi atau collusion adalah kerjasama atau kesepakatan diam-diam untuk menipu orang lain dan mencapai keuntungan bersama bagi pihak yang terlibat. Kesepakatan macam itu adalah untuk menghindari persaingan langsung, mengurangi ketidakpastian pasar, dan mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Kolusi adalah perilaku anti persaingan dan oleh karena itu biasanya akan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kolusi. Secara umum, peluang kolusi semakin tinggi ketika yang pertama
ada lebih sedikit perusahaan di pasar, yaitu ketika jumlah perusahaan dalam suatu industri meningkat, lebih sulit untuk berkolusi dan berkomunikasi. Kolusi kemungkinan juga muncul ketika ada satu perusahaan dominan. Perusahaan dapat membuat pesaing lainnya mengadopsi strategi pengikut. Jika tidak mau melakukannya, mereka akan dipaksa keluar dari pasar. Yang kedua, yaitu perusahaan memproduksi produk serupa. Basis persaingan pasar adalah harga. Pemain lebih mudah untuk mengkoordinasikan penetapan harga. Produk yang homogen juga mengurangi preferensi konsumen terhadap satu produk dibandingkan dengan produk lainnya. Yang ketiga, yaitu ada perusahaan memiliki struktur biaya yang mirip. Jika biaya bervariasi secara signifikan antar perusahaan, lebih sulit untuk menetapkan harga untuk memperbaiki pasokan. Yang keempat, yaitu ada permintaan ke masing-masing perusahaan relatif sama. Jika satu perusahaan memiliki permintaan yang substansial atau misalnya 80% dari total permintaan pasar, perusahaan mungkin tidak berkolusi tetapi berusaha mengeluarkan pesaing dari pasar. Yang kelima, yaitu ada output dan harga setiap perusahaan dapat dengan dipantau mudah. Itu memudahkan koordinasi diam-diam dalam menentukan produksi dan harga jual. Yang keenam, yaitu ada permintaan cukup inelastis, sehingga ketika pemain menetapkan harga yang lebih tinggi, konsumen tidak beralih dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan total pemain di pasar. Yang ketujuh, ada hambatan masuk tinggi. Sebaliknya, ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk industri, mereka dapat menetapkan harga dasar baru dan menghilangkan kolusi. Yang terakhir, yaitu ada penegakan hukum lemah. Dalam kasus ekstrim, pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan dan hukum tentang praktik persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, perusahaan lebih leluasa menjalankan kolusi. Yang selanjutnya ada jenis kolusi. Kolusi dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda. Perusahaan dapat secara kolektif memilih untuk mengkoordinasikan pasokan pasar, kualitas, atau harga jual barang. Jenis yang pertama yaitu ada price leadership. Salah satu cara paling umum untuk berkolusi adalah penetapan harga. Kolusi penetapan harga sering dilakukan ketika hanya ada beberapa pemasok di pasar atau pasar oligopoli. Ketika tidak ada kolusi, maka pemain saling berkompetisi dan terkadang mengarah ke perang harga. Perang harga tidak hanya merugikan perusahaan yang terlibat, tetapi juga keuntungan seluruh perusahaan di pasar. Salah satu jalan untuk menghindarinya adalah dengan menyepakati harga jual. Dengan begitu, laba seluruh perusahaan dapat maksimal. Yang kedua, yaitu ada koalisi formal. Koalisi formal atau formal coalition disebut juga dengan kartel. Para pemain membuat perjanjian formal untuk memaksimalkan keuntungan bersama. Mereka mungkin mengkoordinasikan output, standar produk, pembagian wilayah, distribusi, atau standar produk. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan harga tinggi. Berbagai contoh kartel yang sering dikutip adalah OPEC yang merupakan kartel terbesar di dunia bisnis minyak bumi. Yang ketiga, yaitu ada kolusi diam-diam. Di bawah kolusi diam-diam atau tacit collusion, perusahaan membuat perjanjian informal atau berkolusi tanpa benar-benar berkomunikasi secara langsung dengan saingan mereka. Perjanjian diam-diam ini untuk menghindari deteksi regulator pemerintah. Lalu berikut ini adalah bentuk-bentuk kolusi yang umum terjadi, yaitu yang pertama ada penetapan harga seragam, kesepakatan untuk mengurangi tingkat produksi, penalti untuk potongan harga seperti dalam pengaturan harga vertikal, pertukaran informasi internal perusahaan sebelum tersedia ke publik, dan yang terakhir kolusi untuk meningkatkan hambatan masuk dan mencegah pemain baru masuk ke pasar. Yang kedua yaitu ada kecurangan atau cheating. Kecurangan adalah berbagai bentuk tindakan curang, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak ketiga, yang mana pada akhirnya merugikan salah satu pihak atau perusahaan.
Berikut adalah contoh kecurangan yang ada pada pasar oligopoli. Yang pertama yaitu kemungkinan adanya keuntungan terlalu besar atau excess profit yang dinikmati produsen. Yang kedua yaitu ada tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Yang ketiga yaitu ada kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Dan yang keempat terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya Rendra. Kepada Rendra saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Sesotya Narendra Jati akan menyampaikan materi tentang King Demand Curve atau teori kurva permintaan patah atau tekuk. Sebelum lanjut lebih jauh tentang King Demand Curve, pertama saya akan menjelaskan tentang teori King Demand Curve atau kurva permintaan patah. Dalam pasar oligopolistik, perusahaan tidak memiliki kurva permintaan tetap. Kurva permintaan berubah ketika pesaing mengubah harga atau kuantitas produk. Namun, oligopolis harus mengetahui kurva permintaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, para ekonom telah mengembangkan banyak model harga output untuk menjelaskan perilaku pasar oligopoli. Kurva permintaan tertekuk adalah teori tentang persaingan oligopolistik yang dikemukakan oleh Paul Sweezy sebagai upaya pertama untuk menjelaskan harga yang kaku. Teori King Demand Oligopoli menggambarkan tingginya tingkat saling ketergantungan yang ada di antara perusahaan-perusahaan yang membentuk oligopoli. Kurva permintaan pasar yang dihadapi oleh masing-masing oligopoli ditentukan oleh output dan keputusan harga dari perusahaan lain dalam oligopoli. Selanjutnya tentang definisi kurva permintaan patah atau King Demand Curve. King Demand Curve model atau model kurva permintaan patah adalah sebuah model pasar oligopoli yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, maka perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Bila perusahaan-perusahaan dalam pasar tertentu berada dalam keadaan skala yang sama, kedudukan sebagai pemimpin harga menjadi tidak visible. Dalam keadaan yang kurang lebih sama, setiap perusahaan ingin memegang teguh kebebasan untuk menyesuaikan atau merubah kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Pada kenyataannya, karena sedikitnya perusahaan yang ada, setiap perusahaan mungkin memformulasikan peraturan untuk tindakan mereka sendiri yang mengacu pada kemungkinan reaksi pesaing dalam keadaan apapun. Dalam model ini, keseimbangan suatu perusahaan itu ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi seorang produsen ketika garis itu patah, karena MR yang dihadapi produsen sama besarnya dengan MC. Itu karena jika ada perubahan struktur biaya produksi, maka tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan. Bisa dilihat dalam gambar. Pada gambar kurva dijelaskan sebuah perusahaan memproduksi Q unit pada harga P. Kurva permintaan perusahaan ini tergantung apakah perusahaan lain mengikuti perubahan harga atau tidak. Pada kurva DD menjelaskan bahwa seorang pesaing tidak akan menandingi perubahan harga, tapi pada kurva DD menjelaskan bahwa pesaing akan menandingi bila terjadi perubahan harga. Jika seorang pesaing mengikuti penurunan harga pesaingnya tapi tidak mengikuti kenaikan harganya, maka kurva permintaannya terdiri dari dua bagian, yaitu berupa DED. Pada kurva DE menjelaskan jika terjadi kenaikan harga, sedangkan kurva ED menjelaskan tentang keadaan bila terjadi penurunan. Harga DE akan terlihat lebih datar jika dibandingkan dengan ED. Itu dikarenakan pesaing lebih menandingi penurunan harga daripada kenaikan harga. Jika disimpulkan, model King Demand dalam pasar oligopoli ini menjelaskan bahwa jika produsen menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan punya inisiatif yang sama untuk menurunkan harga agar tidak terjadi kehilangan konsumen. Tetapi jika satu produsen menaikkan harga, maka produsen pesaingnya tidak akan ikut menaikkan harga.
Model ini menjelaskan mengapa dalam pasar oligopoli tingkat harga itu selalu cenderung tegar atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya tentang kelemahan kurva permintaan patah atau King Demand Curve. Sejak awal, teori kurva permintaan patah telah menerima banyak kritik. Pertama, kurva ini tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan kekuatan dalam kurva permintaan. Lalu juga menyatakan bagaimana kurva permintaan tertekuk di reformasi ketika harga atau kuantitas berubah. Sebagian besar oligopolis lain mengikuti keputusan penetapan harga ketika satu oligopolis menaikkan harga. Teori lain tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Akhirnya, teori King Demand tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa oligopolis berkolusi saat menetapkan harga dan kuantitas. Jadi, kita dapat melihat teori kurva permintaan yang tertekuk dalam menjelaskan perilaku pasar oligopolistik hanya sampai batas tertentu. Materi yang keempat akan dibacakan oleh teman saya Nadila. Kepada Nadila saya persilahkan. Baik, kali ini materi yang keempat tentang concentration ratio. Pengertian concentration ratio. Concentration ratio atau rasio konsentrasi adalah statistik yang mengukur penguasaan pangsa pasar oleh sejumlah perusahaan di industri. Ini menunjukkan ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan industri mereka secara keseluruhan. Rasio konsentrasi ini bisa berpengaruh pada persaingan sempurna atau persaingan monopolistik. Tetapi, jika konsentrasi tinggi, maka perusahaan akan mengarah pada struktur oligopoli. Mengapa sih penting konsentrasi rasio ini? Tentu sangat jelas ini penting, karena rasio konsentrasi merupakan salah satu indikator kuantitatif tingkat persaingan atau kekuatan monopoli dalam suatu industri. Semakin tinggi rasionya, maka semakin besar tingkat konsentrasinya. Rasio akan sama dengan 0%, menunjukkan persaingan sempurna dan 100% untuk monopoli. Rasio rendah sekitar 0% hingga 40% menunjukkan pasar berkisar dari persaingan sempurna hingga oligopoli. Selanjutnya, rasio lebih dari 40% hingga kurang dari 100% mengarah pada oligopoli. Peningkatan rasio dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pasar semakin terkonsentrasi. Perusahaan-perusahaan semakin besar mendominasi industri ini. Rumus concentration ratio. Rasio yang biasa digunakan adalah rasio konsentrasi 4 perusahaan atau biasa disimbolkan atau disebut dengan CR4. Rasio adalah jumlah dari pangsa pasar yang disimbolkan dengan S dari 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri. Secara umum, rasio konsentrasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu CRN sama dengan S1 ditambah S2 ditambah sekian dan ditambah SN. S-nya itu adalah pangsa pasar perusahaan terbesar ke N. Nah, selain menggunakan CR4, kita juga bisa menggunakan CR8 untuk mengukur konsentrasi pasar di 8 perusahaan terbesar. Lalu, yang bisa dihitung dengan cara rumus, CR4 sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dan ditambah S4. Lalu, CR8 sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 tambah S4 tambah S5 tambah S6 tambah S7 dan ditambah S8. Aturan umum konsentrasi rasio. Di sini ada 5 aturan umum, yaitu yang pertama, tanpa konsentrasi. Ketika CRN mendekati 0%, struktur pasar akan mengarah pada persaingan sempurna atau paling tidak persaingan monopolistik. Lalu yang kedua ada konsentrasi rendah, berkisar 0% hingga 40%. Struktur pasar ini berkisar antara persaingan sempurna hingga oligopoli. Lalu yang ketiga ada konsentrasi sedang, yaitu 40% hingga 70%. Di sini artinya struktur pasar kemungkinan besar mengarah pada oligopoli. Dan yang keempat ada konsentrasi tinggi, sekitar 70% hingga 100%. Yang artinya struktur pasar mengarah pada oligopoli hingga monopoli. Jika CR1 sama dengan 100%, maka struktur pasar adalah monopoli. Lalu yang terakhir ada konsentrasi total, sekitar 100%. Artinya, struktur pasar berarti oligopoli yang sangat terkonsentrasi. Jika CR1 sama dengan 100%, maka struktur pasar adalah monopoli.
Kelebihan dan kekurangan rasio konsentrasi. Yang pertama, ada kelebihannya adalah mudah dihitung. Ini menjadi kelebihan yang utama dari statistik ini. Lalu, adapun kekurangannya nih, ada dua kekurangan pada statistik ini. Pertama, statistik ini tidak menghitung kekuatan pasar. Misalnya, monopoli saat ini dapat menikmati pangsa pasar 100%, tetapi jika hambatan untuk masuk tidak signifikan, maka pemonopoli tidak akan memiliki kekuatan penempatan harga dengan kemungkinan akan berperilaku seperti perusahaan dalam persaingan sempurna untuk tetap kompetitif dan menjaga persaingan potensial memasuki pasar. Lalu, kelemahan yang kedua adalah rasio ini tidak terpengaruh oleh merger di tingkat atas. Misalnya, jika dua perusahaan terbesar di pasar bergabung, kekuatan harga dari entitas gabungan akan meningkat, tetapi rasio tidak akan berubah secara signifikan. Materi yang kelima dan 6 akan disampaikan oleh teman saya, Muya. Kepada Muya, saya persilahkan. Perbedaan merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Merger horizontal yaitu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih yang berada dalam satu industri yang sama, dan kedua perusahaan atau lebih ini sebelum melakukan merger adalah perusahaan yang saling bersaing dalam industri yang sama. Merger horizontal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan cara pemasaran dan distribusi, research dan development, menggabungkan aktivitas produksi dan fasilitas administrasi serta mengurangi persaingan pada industri yang sama. Efek yang didapat dari merger horizontal adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar di industri tersebut. Merger vertikal yaitu merger antara perusahaan-perusahaan yang bergerak pada tahap-tahap proses operasi dan produksi. Merger vertikal ini berlaku ketika perusahaan berada pada industri hulu menuju hilir dan sebaliknya. Biasanya merger vertikal ini dilakukan antara perusahaan-perusahaan pemasok dan pemasaran untuk menstabilkan pasokan. Yang ketiga, merger konglomerat adalah merger antara dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan-perusahaan tersebut tidak berada pada industri yang sama. Merger jenis ini bisa terjadi saat perusahaan bertujuan mendiversifikasikan jenis bisnisnya. Diversifikasi bisnis ini dilakukan dengan memasuki bisnis baru yang berbeda dengan bisnis awal perusahaan. Saya Dewi Muyasaro dengan NIM 218121410003 akan menjelaskan mengenai materi Herfindahl Index. Herfindahl Index adalah ukuran konsentrasi produksi dalam industri yang dihitung sebagai jumlah kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan. Indeks ini dapat mengukur seberapa oligopolistik suatu industri dan seberapa besar konsentrasi kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan terbesar di industri. Indeks Herfindahl didefinisikan sebagai jumlah pangkat 2 pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri dan diformulasikan H sama dengan P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah P3 pangkat 2 ditambah PN pangkat 2 dengan syarat P adalah pangsa pasar perusahaan. Interpretasi dari acuan tersebut adalah sebagai berikut. Indeks Herfindahl-Hirschman sama dengan 1, artinya pasar berstruktur monopoli. Yang kedua, 0 kurang dari indeks Herfindahl-Hirschman kurang dari 1 berstruktur oligopoli. Yang ketiga, indeks Herfindahl-Hirschman sama dengan 0, artinya berstruktur pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah contoh perhitungannya. Dalam tampilan PPT terdapat tabel 7 perusahaan serta market share. Untuk mencari indeks Herfindahl-Hirschman-nya menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan mengkuadratkan semua pangsa pasar atau market share perusahaan. Setelah menghitung menggunakan rumus tersebut didapatkan hasil 0,2064. Sesuai interpretasi dari acuan rumus tersebut, maka pasar dalam industri perusahaan-perusahaan tersebut berstruktur oligopoli.
Kelebihan dan kekurangan indeks Herfindahl-Huisman. Kelebihan: indeks Herfindahl-Huisman mengukur tingkat persaingan di dalam industri tertentu dengan memeriksa proporsi pangsa pasar semua pemain yang ada. Indeks mencerminkan distribusi pangsa pasar dan memberi bobot kepada pemain terbesar, sehingga itu merupakan ukuran yang lebih baik daripada rasio konsentrasi. Kekurangan yang pertama, indeks tidak memperhitungkan kemungkinan masuk perusahaan baru. Sama seperti Enframe Concentration Ratio, itu hanya memberitahu kekuatan pasar dari perusahaan yang ada saat ini. Kekuatan pasar kurang relevan jika hambatan masuk rendah. Sebuah pemain baru membawa kapasitas baru dan menggerus pangsa pasar incumbent, menurunkan kekuatan pasar mereka. Yang kedua, sulit mengumpulkan data pangsa pasar seluruh perusahaan. Katakanlah jika tidak menemukan pangsa pasar beberapa perusahaan, kemudian kita mengkategorikan mereka sebagai lainnya. Dalam kasus itu mungkin akan mengambil kesimpulan yang kurang akurat, terutama jika kategori lainnya secara kumulatif memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan. Masalah lain adalah ketika pasokan berasal dari impor, kita mungkin akan sulit untuk melacak masing-masing produsen asing. Yang ketiga, tidak mengatakan apa-apa terkait dengan diferensiasi, sehingga jika kita menghitung pangsa pasar berdasarkan volume produksi, itu akan menghasilkan angka yang berbeda ketika kita menggunakan nilai pendapatan. Pendapatan sensitif terhadap strategi penetapan harga masing-masing perusahaan. Diferensiasi memungkinkan perusahaan menetapkan harga tinggi, memungkinkan perusahaan mencapai pendapatan target meski dengan volume yang rendah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami buat untuk melengkapi presentasi kelompok kami. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.